Shalom kasih Kristus, selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Harapan saya kita semua ada dalam damai dan sejahtera Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan, agar kita tetap setia dalam Tuhan walau banyak rintangan yang menghalangi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Engkau kembali memberikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan hari ini. Biarlah firman-Mu berbicara untuk kami Tuhan, agar kami tetap kuat di dalam Engkau walau banyak hal yang merintangi dalam kehidupan iman percaya kami Tuhan. Tuhan pimpin kami dan kami senantiasa dibawa untuk menyukakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema mengakhiri dengan baik. Terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 7, demikian firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat yang baru saya bacakan merupakan ungkapan syukur Paulus karena dia akan mengakhiri kehidupannya dengan baik. Kasih Kristus, saya percaya apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, tentunya setiap orang juga berharap dapat mengakhiri hidupnya dengan baik. Permasalahannya, untuk mencapai akhir dengan baik tidak terjadi secara sendiri, melainkan harus ada proses dan harus diikuti agar dapat mencapai garis finish dengan baik. Dan di dalam hidup ini banyak orang yang memulai dengan baik tetapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Di tengah perjalanan kehidupan banyak yang tersandung dan masuk ke dalam lubang dosa. Kasih Kristus, saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita sudah dikeluarkan dari kubangan dosa, dan seharusnya sejak kita bertobat sudah semestinya kita terus berjalan dalam kebenarannya. Tetapi nyatanya banyak mereka tidak serius menjalankan hidup baru yang berjalan sesuai dengan kebenaran. Statusnya saja sebagai orang yang percaya Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidup sebagai orang yang percaya Tuhan, baru ada masalah sedikit saja dialaminya, sudah berperkara atau komplain sama Tuhan bahwa ia sudah melakukan firman Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memperhitungkan apa yang telah dilakukannya? Persoalan seperti ini sering timbul di banyak orang. Bahkan saat dalam masalah, mereka bertanya, apalagi yang harus saya lakukan? Pertanyaan ini menyiratkan sebuah fakta bahwa mereka mengira perbuatan mereka lah yang terpenting, yang dapat mengubah situasi. Beberapa orang lain sudah mengira jika mereka berbuat sesuatu yang rohani, seperti banyak berdoa, berbuat baik, memberi persembahan dan lain sebagainya, barulah Tuhan akan mengabulkan doa dan permohonan mereka. Pikiran seperti ini sungguh sangat keliru. Maka dari itu kita harus mengakhiri dengan baik sampai tuntas. Kasih Kristus, tentu tidak ada salah dengan berdoa, berbuat baik atau memberi persembahan. Namun perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi bukan yang menyelamatkan kita, melainkan dengan melakukan iman yang tertuju kepada Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 11 jelas mengatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan firman Tuhan, katakan bukan karena perbuatan, melainkan oleh iman. Suatu hari ada seorang perwira yang meminta kesembuhan kepada Yesus untuk hambanya yang sedang terbaring sakit. Tercatat dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Yesus menawarkan diri datang kepada hamba tersebut, tetapi sang perwira mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hal yang sama juga terjadi pada wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Tercatat dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Bersamaan dengan tindakannya mendekati dan menjamah jubah Yesus, wanita ini berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kasih Kristus, beriman kepada Kristus bukan hanya berharap menerima mujizat saja, tetapi kita harus pertahankan sampai akhir, mengalami finishing well atau mengakhiri dalam hidup ini dengan baik. Jangan pernah tertarik dengan dunia ini dengan cara hiduplah sederhana. Harus bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa dalam perjalanan hidup mengikuti Tuhan. Dan
harus siap melakukan, memperbaiki diri, dan senantiasa memperbarui hidup kita, agar kita senantiasa terhubung dengan rencana kekal Allah yang begitu kekal dan luar biasa. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami tetap bertahan dalam keadaan apapun, dan bahkan kami harus mengakhiri dengan baik dalam pertandingan iman kami, Tuhan. Karena kami dibawa dan diajak untuk kami mencapai garis akhir dengan baik, Tuhan. Pimpin kami untuk kami senantiasa taat, kuat dan tabah dalam menghadapi hidup yang kami jalani dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, biarlah kami tetap semangat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.